wabarakatuh. Selamat berjumpa pada program podcast SMK Negeri 2 Kota Kediri. Pada program podcast Sapa Alumni kali ini, kami kedatangan tamu alumni SMK Negeri 2 Kota Kediri, jurusan Multimedia tahun 2013. Namanya Hana Humaira. Meskipun berangkat dari pendidikan SMK, dia bisa melanjutkan S1 di ISI Surakarta melalui beasiswa bidik misi. Kemudian mendapatkan beasiswa kuliah ke luar negeri, tepatnya di London Film School, sampai akhirnya berkarir sebagai produser di V-Cinema Picture. Sering warawiri di televisi dan ada di beberapa video klip, juga sedang memproduksi sebuah film yang berjudul Jalan yang Jauh, Jangan Lupa Pulang. Penasaran? Yuk kita ikuti bincang-bincang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smekda Lover, hari ini SMK Negeri 2 Kediri akan memulai podcast yang pertama. Dan tema kita kali ini adalah Sapa Alumni. Hari ini SMK Negeri 2 Kediri kedatangan alumni yang menurut kami wow banget sih, gitu ya. Yang pertama dapat beasiswa bidik misi, yang kedua dapat beasiswa ke luar negeri, yang ketiga menjadi produser, kemudian sekarang jadi apa Mbak? Oh, project manager. Wah, keren banget. Kita dengarkan pengalaman-pengalaman dari siapa ini. Ayo kita perkenalan dulu ini Mbak. Namanya siapa Mbak? Nama saya, perkenalkan saya Hana Humaira. Saya dulu lulusan SMK Negeri 2 Kediri jurusan Multimedia tahun 2013. Berarti 13 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu. Oh ya 2000. Oh iya, sekarang 2023 ya. Nggak berasa ya. Oh iya. Selama ini kan mindset SMK, siswa SMK itu kan bekerja. Kok waktu itu Mbak Hana memutuskan untuk kuliah waktu itu? Justru itu ya, kayak ya stereotipnya waktu saya masih sekolah dulu. Kalau masuk SMK tuh ya nanti setelah itu kerja. Tapi saya melihat, karena saya dulu teman-teman saya SMK tuh banyak setelah lulus SMA, kayak karena mereka mayoritas SMA itu kuliah. Dan saya rasa dengan memilih SMK tuh justru, kalau dulu kan jagonya SMK bisa ya. Sekarang masih gak? Masih SMK bisa. Jadi justru dengan masuk ke SMK tuh kita bisa apa aja gitu. Kita bisa, kalau mau kerja ya kerja, kalau mau kuliah ya bisa kuliah gitu. Tapi saya waktu itu berpikirnya adalah mumpung nih saya punya kesempatan untuk mencoba kuliah, kenapa enggak? Karena kalau misalkan orang udah terlanjur kerja, udah terlanjur punya penghasilan, kalau katanya kan jadi malas belajar lagi gitu. Saya pikir daripada seperti itu, dan lagi pula saya suka belajar kan, jadi saya milihnya yaudah coba dulu aja kuliah. Nanti kalau misalkan emang nggak bisa dapet, baru kerja dulu, tapi habis itu tetap kuliah lagi. Karena pendidikan ya saya dari kecil diajari untuk apa ya, teruslah belajar, apa bagaimanapun dan dimanapun gitu, mau di sekolah ataupun bukan. Jadi kalau selama itu bisa saya ngambil di universitas atau setara dengan universitas, ya udah saya kuliah aja. Dan alhamdulillah waktu itu rezekinya saya dapat S1 linear sama jurusan saya multimedia, dapat jurusan televisi dan film di ISI Surakarta, dan dapat beasiswa juga. Jadi kayak nggak ada alasan untuk nggak ngambil. Jadi ya udah saya ambil aja. Urusan pekerjaan nanti bisa setelah saya lulus kuliah, saya bisa kerja. Gitu. Berarti sebetulnya ketika kita masuk ke SMK itu ada dua keuntungan ya? Iya, dua keuntungan. Bisa kerja, bisa kuliah. Kalau waktu itu mungkin memang challenge-nya adalah ketika masuk kuliah, kita saingannya anak SMA. Jadi secara tes pelajarannya itu pelajaran anak-anak SMA, mau
IPA atau IPS. Tapi kan sekarang kan enggak ya, dengan kurikulum yang baru yang Merdeka itu, kalau saya nggak salah ada beberapa slot di kampus tuh yang memang untuk anak SMK. Jadi justru anak SMK sekarang punya kesempatan yang lebih lebar lagi untuk melanjutkan untuk kuliah. Dan waktu itu di ISI Surakarta juga untungnya saya akhirnya nggak ngambil tes yang di Universitas Umum karena saya udah tahu dari awal kalau saya suka dengan broadcasting, dengan perfilman. Jadi saya ya udah langsung ke ISI aja, dan waktu itu tesnya juga untung saya SMK, jadi saya tahu gitu untuk bikin sinopsis gimana, untuk bikin storyboard gimana gitu. Jadi akhirnya saya keterimalah di ISI. Keuntungannya sekolah di SMK Yunus Jurus seperti itu kayaknya. Benar-benar SMK bisa berarti Bisa. ya. Bisa. 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 Oke, terus cerita awalnya Mbak Ana ini mendapatkan beasiswa, terus yang dipilih kenapa pas perfilm dan broadcasting? Apakah memang dari multimedia cocoknya itu atau mau? Kalau saya dulu memang dari SMP tuh udah suka nulis, dari SD bahkan itu udah suka nulis cerita, udah suka jurnalistik juga gitu dari SD, bikin pensi-pensi gitulah, itu yang bikin cerita gitu. Terus waktu SMP juga pernah bikin tugas akhir film pendek gitu sama teman-teman. Ya udah akhirnya sampailah di keputusan mau SMA atau SMK. Kalau udah ada SMA, awalnya saya pengen masuk SMA, tapi SMA tuh jujur aja pada waktu itu SMA yang saya pengen itu cukup mahal gitu, biaya masuknya, biaya SPP-nya per bulan gitu. Karena saya pikir saya minatnya sepertinya maksudnya udah tahu nih minatnya apa, dan ada SMK yang jurusannya multimedia dan mengakomodir minat itu, jadi langsung ya udah SMK aja gitu. Terus habis itu jadi akhirnya awalnya sih saya sebenarnya nggak begitu pengen kuliah. Jadi setelah saya SMK saya mau langsung kerja di TV di Kediri gitu atau di radio seperti itu. Tapi waktu itu saya punya kakak tingkat SMP yang dia itu punya insight lah ke saya. Kalau dia tanya kenapa kamu masuk SMA, karena mayoritas teman saya SMP dulu masuknya SMA. Saya secara jujur bilang kalau kendalanya tuh di biaya. Tapi dia bilang beasiswa tuh banyak kan, SMA tuh banyak sekali beasiswanya. Apalagi kuliah tuh jauh lebih banyak lagi beasiswanya. Jadi dia semacam kayak janji ya, nanti nyoba untuk kuliah, cari aja beasiswa. Nah sejak saat itu akhirnya itu waktu saya masih kelas 1 SMK. Jadi sejak saat itu saya cari tahu emang beasiswa apa sih yang ada buat kuliah. Ternyata memang banyak banget kan. Waktu itu ada bidik misi, ada dari beberapa bank gitu, terus ada yang dari kampus masing-masing itu juga ada gitu. Dan ternyata mereka selain di SPP gitu juga ada biaya hidup kayak gitu juga. Akhirnya dari kelas 1 saya pikir kayak kalau misalkan saya bisa dapat beasiswa ini, ya udah saya memutuskan untuk kuliah aja dulu gitu. Seperti itu. Jadi akhirnya ketika kelas 3 teman-teman saya sebagian besar, karena angkatan saya dulu kayak satu kelas yang kuliah itu cuma bisa dihitung jari gitu ya, karena sebagian besar pengennya langsung kerja aja. Jadi waktu itu saya kelas 3 udah mulai mempersiapkan apapun syarat-syaratnya untuk daftar beasiswa itu. Dan guru BK waktu itu juga tahu kalau saya pengen banget kuliah. Jadi meskipun setelah itu ada tawaran pekerjaan gitu, guru BK sih sudah ketika melihat saya tuh kayak anak kayaknya nggak mau deh gitu. Jadi akhirnya kayak mereka sudah tahu dan memfasilitasi saya gimana biar saya bisa mengakses kampus-kampus ini gitu. Karena saya juga paling semangat kayak ngomporin temen-temen, ayolah dicoba aja dulu kuliah gitu, kalau emang belum rezekinya ya udah gitu. Terus akhirnya ya waktu itu saya nyoba juga ke SNMPTN di kampus universitas jurusan komunikasi. Saya sempat juga coba di PTAIN gitu, dapat di Jogja sebenarnya waktu itu, tapi waktu itu nggak dapat beasiswa. Jadi saya pilihnya yang ISI Surakarta yang udah jurusannya udah sangat nyambung, terus habis itu udah ada beasiswanya juga, dan hidup di Solo tuh kota yang cukup tenang,
biaya hidupnya murah, jadi kayak ya nggak ada alasan untuk Tidak memilih itu gitu. Jadi beasiswa full berarti plus kehidupan juga. plus kehidupan. Itu bidik misi sistemnya waktu itu juga di kampus tuh ada semacam tabungan tugas akhir gitu. Jadi selain biaya hidup per bulan, SPP per semester, ada tabungan yang bisa kita ambil untuk segala kebutuhan tugas akhir, mau tugas akhir semester atau tugas akhir skripsi gitu. Setelah lulus, habis itu saya kerja memang sengaja waktu itu karena sebenarnya dari awal mungkin akhirnya saya kecanduan sekolah ya. Jadi ketika S1 saya pikir kayak S2 seru gitu. Soalnya waktu S1 saya juga sempat exchange student ke Malaysia. Dan kuliah di luar negeri itu ternyata menyenangkan. Kita jadi punya perspektif yang berbeda gitu dalam melihat negara kita, dalam melihat dunia. Mungkin Malaysia masih nggak jauh ya, kan tetanggaan aja. Tapi dari pengalaman 1 semester di sana tuh bikin saya melihat Indonesia dari luar gitu. Kelihatan kayak, oh kita tuh negara kita tuh sangat kaya, potensi kita tuh sangat besar. Kalau misalkan banyak hal-hal negatif yang dibicarakan orang di sini, ternyata di negara lain juga ada hal-hal negatif juga, sama gitu. Problematika setiap negara tuh ada, dan khususnya di bidang perfilman atau broadcast itu sendiri juga ada dan berbeda. Jadi yang bisa kita ambil dari negara lain adalah hal positifnya. Apakah bisa kita aplikasikan di negara kita atau tidak, itu urusan ya kita bisa coba dulu, tergantung aplikasinya seperti apa gitu kan. Nah, hal ini yang bikin saya kayak, oh saya pengen S2 tapi harus di luar negeri. Kalau nggak di luar negeri kayak ya nggak tahu deh, kayaknya enggak sih. Mungkin enggak, karena itu kayak pilihan terakhir banget. Kalau emang mentok di luar negeri udah saya usahakan semaksimal mungkin tapi nggak bisa, baru di dalam negeri. Karena alasan untuk S2 sendiri kan, S2 tuh harus benar-benar ditanyakan kalau di Indonesia. Mungkin kalau di orang luar tuh S2 tuh udah kayak ya S1 gitu. Tapi kalau di Indonesia kan S2 tuh masih hal yang spesial gitu. Kalau biasanya kalau nggak untuk jadi dosen itu nggak akan S2 ya. Tapi saya sendiri, saya suka ngajar, tapi saya tidak belum ada keinginan untuk jadi dosen tetap gitu, belum ada gitu, karena saya biasanya memang suka belajar aja. Jadi saya benar-benar bertanya kenapa saya pengen S2, dan jawabannya karena ya sesimpel itu, saya pengen belajar, saya pengen merasakan experience hidup di bagian dunia yang lain itu, yang jauh. Jadi biar perspektifnya lebih terbuka lagi, pergaulannya lebih terbuka, networkingnya juga lebih terbuka. Jadi meskipun banyak hal juga yang tidak bisa secara langsung diaplikasikan di Indonesia, di pekerjaan sekarang atau di lingkungan kita gitu, tapi setidaknya kita tahu kira-kira proyeksinya ke depan tuh bisa jadi seperti apa kayak gitu, seperti itu. Jadi sejak lulus S1 saya emang udah menyiapkan untuk saya mau S2, tapi saya benar-benar mau kerja dulu, karena kerja itu momen mikir gitu loh. S2-nya tuh mau apa gitu. Jangan sampai ngambil S2 tuh jurusan yang kita emang udah pelajari di S1, jadi kita jadi ada pengulangan hal yang dipelajari gitu. Jadi kalau bisa S2-nya tuh yang memang spesifik tentang suatu hal gitu. Makanya saya kerja di 2 tahun sambil les bahasa Inggris, terus sambil ngerjain minta rekomendasi dan sebagainya, ngumpulin portfolio. Ya udah, habis itu sebenarnya rencananya 2 tahun kerja aja, tapi karena pandemi ya jadi mundur. Dan akhirnya alhamdulillah waktu itu ada pembukaan beasiswa baru khusus pelaku budaya dengan jurusan-jurusan seperti film, terus desain, seni, art, terus history. Jadi saya apply di situ dan alhamdulillahnya dan S2-nya di UK, United Kingdom. Cuman kampusnya itu ada 2 sebenarnya. Yang
pertama Exeter University, itu kampus utamanya. Terus yang kedua London Film School. Jadi saya kuliah di dua kampus itu. Kalau kehidupan di Solo kan dikatakan Mbak Hana tadi menyenangkan, nyaman gitu ya. Bagaimana kalau kehidupan di luar negeri, Mbak? Mungkin bisa cerita sedikit pengalamannya. Nyamannya lebih nyaman gitu. Oh gitu. Tapi soal biaya hidupnya jauh. Oh begitu. Jauh sekali. Karena saya setahun di Exeter itu hidup cuma 2 bulan itu. Exeter kok kayak semacam countryside gitu, dan sekitar 4 jam dari London. Selama setahun saya tinggalnya di London. London itu the most expensive city in the world. Jadi memang sangat amat mahal di sana. Jadi harus menghemat juga ya sebagai mahasiswa. Tapi terlepas dari itu, kehidupan di sana kalau menurut aku sangat nyaman. Ada 2 tipe orang. Satu orang yang sangat suka London, 2 orang yang sama sekali nggak suka London. Kalau yang abu-abu tuh kayak nggak ada gitu. Saya yang suka banget sama London. Kalaupun dikasih kesempatan untuk sekolah lagi, mungkin S3, saya maunya di London aja sih. Amin. Karena di London itu kotanya sangat diverse. Jadi mereka nggak cuma white people, tapi juga dari manapun, orang Arab, orang Afrika, orang Cina, orang Jepang, semua nyampur jadi satu di sana. Dan kita bisa jadi diri kita sendiri gitu. Tingkat rasismenya di sana nggak sebesar di Amerika gitu kalau misalnya di compare. Apalagi kalau di Amerika kan bagi Muslim itu sangat sulit hidup di sana. Kalau di London tuh enggak. Kamu masih bisa, kalau jalan itu masih bisa lihat orang yang pakai cadar, orang cowok-cowok pakai gamis gitu, jubah, itu masih banyak banget. Dan bisa ngelihat orang, ada satu daerah yang menurut saya itu pemandangan yang indah sekali, karena selama ini kan bagi saya gambaran selama saya hidup di Indonesia, melihatnya tuh Muslim dan Yahudi itu kan sangat berlawanan gitu. Tapi ketika di sana saya melihat orang Muslim habis Jumatan gitu pulang jalan kaki, sementara dari arah lain itu orang-orang Yahudi dengan baju khas mereka, topi dan baju serba hitam pakai jas itu, mereka jalan bebarengan berpapasan dan semuanya baik-baik saja, aman-aman aja gitu. Itu pemandangan yang sangat indah sekali gitu. Dan ketika misalkan naik bus atau naik underground, kereta bawah tanah gitu, ketika kita dengerin orang ngomong tuh sudah bukan kita dengerin orang ngomong bahasa Inggris, tapi berbagai macam bahasa. Ada yang ngomong bahasa Spanyol, ada yang ngomong bahasa Cina, ada yang ngomong bahasa India. Itu sangat sangat beragam sekali. Nah, itu yang paling saya suka. Yang kedua adalah entertainmentnya di sana sangat variatif. Ada bisa film, atau kalau misalnya gratis, taman sangat banyak sekali. Mana-mana bisa jalan kaki gitu. Udaranya jauh lebih dingin dan segar gitu dibanding kalau saya di Jakarta kan. Gitu. Kalau di Solo tuh sangat panas gitu. Solo itu kan kering seperti gitu ya. Jadi secara alam itu sangat nyaman. Kalau pusing dia tinggal jalan aja ke taman, duduk, baca buku, melamun, atau kalau misalkan summer bisa sambil berjemur gitu kan, merasakan vitamin D kayak gitu. Dan hidup di negara 4 musim sih mungkin karena saya baru setahun ya, itu jadi seru gitu loh. Kayak setiap bulannya tuh berganti, baju yang kita pakai berganti, makanannya ganti, kayak lebih fun aja gitu. Itu sih kalau perbandingannya mungkin saya kurang lebih begitu. Kalau untuk pendidikan, saya sangat suka di sana karena accessibility-nya sangat mudah. Jadi referensi buku-buku, film, terus juga pengajar-pengajarnya, profesor dan sebagainya, mereka sangat helpful gitu. Kita bisa mengakses
dengan mudah dan mereka sangat open. Kayak untuk mahasiswa film sendiri itu mereka di BIS itu mereka punya platform yang nyediain berbagai macam film dan mahasiswa film bisa mengakses itu. Di sana juga ada pusat perfilman yang mana perpustakaan juga sangat lengkap. Terus juga di sana filmmakernya tuh sangat terbuka dengan mahasiswa. Kayak kalau misalkan tahu, oh student gitu, mereka sangat welcome karena mereka tahu student tuh adalah next generation setelah mereka gitu. Jadi mereka sangat helpful sekali kalau ditanya ya, asal mereka nggak sibuk, mereka sangat terbuka untuk menjawab. Dosen juga di sana sangat membantu karena kalau misalkan kita di kelas nggak paham gitu, kita tanya, mereka akan menyediakan waktu untuk kita ketemu one-on-one, ngobrol sampai kita benar-benar paham gitu. Kalau misalkan masih nggak paham dengan waktu yang disampaikan, masih ada pertanyaan, nanti akan ada pertemuan lagi dan mereka ngasih PR kayak coba baca ini sampai kita benar-benar paham. Itu menyenangkan sih di sana. Mendengarkan ceritanya aja terbayang menyenangkannya ya. Iya, dan orang-orangnya juga kalau ngomongin soal orang British ya, saya menemukan beberapa hal yang menurut saya orang Inggris tuh kayak orang Jawa sih. Jadi sangat mengedepankan unggah-ungguh, sopan santun gitu. Di sana terserah kamu mau jadi apa aja, yang penting kamu sopan. Kalau kamu nggak sopan sama orang itu akan jadi masalah yang sangat besar. Tapi mau jadi anak pang atau apa, asalkan kamu sopan sama orang, menghargai orang lain, oke, mereka. Dan mereka lembut-lembut kalau ngomong gitu, sama kayak orang Jawa. Berarti memang lingkungannya benar-benar terbuka untuk warga negara manapun gitu. Dan sebenarnya kalau yang saya pelajari sebenarnya orang Jawa yang asli gitu, orang-orangnya kan juga sangat terbuka ya, sangat ramah dan terbuka. Orang-orang Inggris itu sebenarnya begitu. Mungkin kalau di London nggak begitu kerasa karena orangnya cukup individualis ya. Sebenarnya di kota besar ya, nggak cuma karena. Tapi kalau misalnya ke countryside gitu, ya seperti di Exeter tadi, itu kalau misalnya kita jalan gitu, ketemu papasan sama bapak-bapak, kita yang masih menyapa gitu. Jadi kayak, wah ternyata sama aja ya kayak orang Jawa gitu. Kita kalau ketemu tetap menyapa, how are you? Say hello. Yes, say hello walaupun kita nggak kenal gitu sih. Kayak welcome banget, kayak yang menyenangkan. Tapi waktu di sana beasiswa full itu Mbak Ani? Beasiswa full. Dan sekarang itu S2 karena ada LPDP itu sekarang semakin banyak dan kesempatannya terbuka dan lebih spesifik juga gitu. Kalau dulu kan semua general gitu ya, semua bidang itu kayak di seleksinya sama, caranya sama, bareng juga. Jadi kayak misalkan seniman gitu, suruh ngerjain tes potensi akademik yang pakai matematika itu kayak, kita kayak udah jauh sekali dari matematika tapi harus mengulang lagi gitu. Mungkin bagi orang yang bisa gitu ya oke aja, tapi kalau kayak seniman yang udah bodo amat sama matematika ya kan nggak tahu ya. Sampai akhirnya sekarang ada yang khusus untuk pelaku budaya, cara seleksinya pun juga berbeda tergantung kebutuhannya. Pitchingnya sama kayak ketika kita pitching untuk suatu project gitu, pun dengan yang jurusan yang lain juga sama sih. Ada sedikit caranya sudah menyesuaikan. Kita bisa lihat foto atau video Mbak Ana ketika di sana? Bisa. Kemana nih Mbak? Itu lagi apa Mbak? Kalau yang ini Kayak lagi party? enggak, ini kita habis syuting. Jadi di sana selain kuliah, setelah saya selesai kuliah, saya sempat ngerjain project sama kru dari Indonesia untuk bikin film Indonesia di London. Ceritanya tentang mahasiswa Indonesia yang kuliah di London, gitu. Nah kalau ini saya jadi selain saya kuliah di London, saya juga dapat kesempatan untuk beasiswa funding juga dari kampus saya untuk ikut summer school di Venice, Italia. Jadi selama 10 hari saya di Venice selama Venice International Film Festival juga. Itu bikin film sama mahasiswa dari seluruh dunia. Kita dibagi kelompok, kita bikin film di Venice di saat itu. Yang ini Mbak, fotonya? Iya, foto saya tulis. Ini waktu saya habis lulus kemarin, waktu wisuda.
saya yang di London. Tempat bikin film juga di situ. Iya, ada studionya di dalam kampusnya. Kalau ini sama kru film yang tadi saya ceritain, sama Pak Dubes, sama di Dubes. Mereka berdua orang yang sangat friendly sekali. Dubes yang Inggris tuh apa ya? Mereka berdua tuh bener-bener kayak sosok bapak ibu bagi mahasiswa Indonesia gitu. Sangat mengayomi, sangat fleksibel, bukan dubes yang saya adalah pejabat gitu, enggak. Jadi mereka sangat welcome sama semua orang, sangat open mind, sangat seru. Kadang saya sempat diajak main musik, main waktu salju itu main snowball fight kayak gitu. Jadi ini waktu saya jalan-jalan di Perancis ya. Jadi kalau misalkan bisa pintar untuk saving uang atau misalnya bisa punya penghasilan lain, itu di sana kita bisa jalan-jalan. Itu hal yang paling kalau orang bilang katanya kalau misalkan mau S2, kalau mau sambil kerja itu di Australia karena part time-nya gaji gede. Kalau misalkan mau yang jauh ya di Amerika, tapi kalau misalkan sambil jalan-jalan ya di Eropa, UK dan Karena berdekatan ya. karena saling berdekatan. Ini masih bersemester ini. Ini pas udah selesai sih, saya udah selesai kuliah, udah selesai syuting juga, jadi sambil nunggu wisuda saya sempetin jalan-jalan, melihat orang-orang di negara sana itu seperti apa gitu, kehidupannya, bagaimana. Kalau di sana tuh kita ke satu negara lain tuh kayak kalau kita ke provinsi yang berbeda gitu loh, rasanya tuh kayak Karena hitungan jam ya. iya karena hitungan jam aja. Jam aja. Pun sama dulu saya punya temen dari Eropa juga di sini. Mereka waktu di sini tuh sangat suka sekali jalan-jalan pindah provinsi. Kata mereka pergi ke provinsi lain tuh kayak pergi ke luar negeri gitu kalau di Indonesia. Dan ternyata memang iya juga setelah saya sampai sana, pergi ke luar negeri itu sama kayak ke provinsi lain aja. Bahasanya beda, makanannya beda. Tapi mereka disatukan dengan bahasa Inggris, kalau kita dengan bahasa Indonesia gitu. Bedanya itu aja. Tapi sebenarnya mereka basicnya sama sih. Dan menyenangkan untuk tahu bagaimana karakter orang-orang di sana, seperti orang Jerman yang sangat dingin, kemudian orang Perancis yang sana tidak mau ngomong bahasa Inggris, tapi bahasanya sangat seksi sekali kalau didengerin ya, dan sangat modis orang-orangnya. Di Belanda yang kurang lebih ya sama lah dengan Indonesia, dan melihat bagaimana negara itu sangat kaya dari hasil jajahan dengan negara kita. Nampak kilas Indonesia, peninggalan Nusantara yang ada di sana, bagaimana di sana ada kampung, misalnya kampung Indonesia lah, makanan-makanan Indonesia sangat banyak di sana. Begitu pula mahasiswanya, di mana dulu Kartono katanya Kartini sekolah gitu. Berarti masih ada jejaknya ya berarti? Ada jejak. Di sana pun ada beberapa bangunan gitu yang dia itu ada tokoh perempuan Jawa. Bagi mereka, ya itu sebagai simbol seperti itu masih ada. Dan yang dulu dikatakan Den Haag itu, ya aku dulu waktu masih SMK atau SD ya, Belanda tuh sangat kecil sekali, bahkan kayak sama Jawa Timur, lebih besar Jawa Timur gitu. Kalau mereka sampai nguruk itu bahasa Indonesia ya, nguruk, mengubur tanah, maksudnya sungai-sungai mereka menjadikan daratan tuh itu benar kelihatan. Negara mereka sangat kecil sekali dibanding Indonesia. Kayaknya menyenangkan sekali ya. Jangan-jangan nanti setelah melihat tayangan ini anak SMK 2 banyak yang ya termotivasi. Tapi waktu itu waktu Mbak Hana kuliah di London itu memang fokus belajar kuliah atau ada aktivitas yang lain? Jadi waktu itu saya memang jadi tujuan saya kuliah itu sebenarnya nggak cuma belajar, karena
ya kalau belajar aja kan di pekerjaan juga bisa, maksudnya di Indonesia mungkin juga bisa gitu. Tapi juga networking terutama. Jadi saya di sana cukup suka pergi kemana-mana untuk ketemu orang-orang baru, termasuk ke festival film gitu. Di kampus saya tuh ada program field trip ke Cannes Film Festival, terus tadi yang saya ikut ke Venice Film Festival kayak gitu. Itu untuk kenal lebih banyak orang aja gitu sih. Jadi siapa tahu di masa depan kita bisa ketemu lagi, atau mungkin kita bisa bikin project bareng, atau mereka tiba-tiba datang ke Indonesia seperti itu. Dan termasuk kayak kalau di London sendiri ya, saya memperluas pergaulan baik dengan orang Indonesia maupun dengan orang sana gitu. Karena di kelas saya itu 99% mahasiswa internasional, jadi itu cukup menyita waktu antara belajar dan networking. Yang mana networking tuh nggak yang kita ketemu terus yuk bikin projectnya, enggak, lebih ke bagaimana kita membangun hubungan dengan mereka. Misalkan ya cuma dengan kayak pergi makan atau minum atau pergi nonton bareng kemana, ngobrol, jadi kita seperti itu aja. Itu sih aktivitas utama. Kalau yang selain itu ya itu setelah saya selesai dulu, kuliah udah selesai, saya kerjain film. Sempet juga sih kayak nyobain bantu cuci piring kayak gitu, kayak oh gini ya rasanya. Kayak di rumah ya cuci piring. Iya, nggak di rumah. Kalau di rumah sendiri kan gampang. Kalau di luar piring sebanyaknya gini ya rasanya orang cuci piring itu kayak menyenangkan tapi Iya, seperti pengalaman yang luar biasa mungkin. Kalau Mbak Ana kan dulu kan dari sini 10 tahun yang lalu ya, mungkin ada kesan terhadap SMK 2 atau mungkin ada guru favorit ya? Guru favorit ada. Siapa tuh? Ada. Spoiler. Guru favorit saya itu Pak Astoka. Wah, Pak Astoka. Beliaunya ada tadi. Iya, saya tadi ketemu. Oh ya, alhamdulillah. Kenapa boleh jadi guru favorit? Karena jadi saya dulu tuh nggak begitu suka sama matematika ya. Tapi Pak Astoka tuh cara dia mengajar di kelas tuh seru gitu. Jadi akhirnya saya tuh bisa paham lebih cepat. Begitu pula teman-teman saya juga pahamnya lebih gampang, menyenangkan, dan dia tuh guru yang nggak cuman ngajarin materi pelajaran doang, tapi memotivasi murid-muridnya untuk menemukan atau bagaimana kita harus bersikap terhadap sesuatu. Bagaimana kita harus berserah diri setelah kita berusaha, bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita harus ingat ini itu untuk berbagi dan sebagainya. Dulu Pak Astoka suka banget kayak akhir teman sekelas gitu, passwordnya kayak gitu dulu di kantin kayak sering banget, kayak sampai nggak terhitung berapa kali dia interaktif teman-teman dari kelas gitu. Padahal Pak Astoka bukan wali kelas ya? Bukan. Guru kelas ya. Guru matematika, dan itu cuma 1 semester kalau nggak salah. Terus guru spiritual juga ya? Iya, guru spiritual juga. Iya, bukan guru agama juga, tapi guru spiritual. Memotivasi gitu. Waktu itu saya kelas 3 soalnya, dan maksudnya kelas 3 kan masa bagi kita untuk gimana ya dia UNAS gitu, dan bagaimana ya ini nextnya gitu. Dan Pak Astoka dengan pembawaan yang chill, bisa gitu. Kalau kesannya sih ke SMK 2 banyak lagi. Ya masih di SMK 2 saya benar-benar nemuin apa yang saya suka dan apa yang saya mau. Ya saya pelajari memang sesuai dengan apa yang saya suka. Saya nggak perlu belajar ya masih sih belajar IPS, masih belajar biologi, tapi itu hal yang kayak sangat sedikit sekali ya. Dan saya bisa fokus dengan apa yang saya inginkan, yang saya sukai. Meskipun dulu sempat saya waktu awal-awal SMK itu sempat kayak nyesel gitu ya, kenapa saya masuk SMK, kenapa saya nggak SMA aja gitu. Karena bobot materi pelajaran yang saya pelajari di kelas tuh rasanya kayak
kayak drop gitu loh dibanding saya dulu mau SMP, karena SMP kayak semua hal harus pelajari, kayak everything has to be perfect gitu. Tapi ketika SMK kayak ya udah chill aja gitu kan. Tapi justru ketika saya itu sebenarnya akhirnya saya kayak jadi nggak belajar serius gitu, akhirnya ada beberapa nilai yang kayak nggak begitu bagus gitu. Tapi kayak ya masih dalam masa ya, menyesal gitu kenapa saya nggak ambil SMA aja. Tapi ternyata sekarang kalau misalnya saya flashback lagi ke belakang, sepertinya itu adalah keputusan terbaik yang saya ambil. Kalau saya nggak masuk SMK juga mungkin saya nggak bisa masuk ke ISI yang itu sudah satu jurusan, saya nggak bisa kuliah di exchange di luar negeri dan seterusnya gitu. Jadi itu memang takdirnya aja. Memilihkan gitu ya. Ya Allah sudah memilihkan itu dan ternyata itu yang terbaik gitu. Jadi itu sih kesannya SMK. SMK mengajarkan banyak hal sekali. Ada banyak hal waktu dulu yang nggak begitu saya suka, kayak saya lebih suka berteman tuh sama teman-teman cowok sebenarnya, karena teman cowok tuh nggak suka gosip, terus lebih santai gitu, terus nggak drama gitu. Sementara kalau teman-teman cewek kan dikit-dikit gosip, terus sukanya kalau istirahat cuma duduk-duduk terus gosip tuh saya kayak nggak menemukan ini apa sih gitu, kayak ada banyak hal yang bisa kita lakukan selain gosip gitu. Tapi ternyata ya nggak seperti itu. Biasanya banyak teman cewek tuh menguntungkan juga gitu. Mereka lebih bisa jadi orang yang mendengarkan dari hati, lebih I'm ready for you, protect you gitu. Girls power gitu. Nah ini mungkin sesi terakhir nih Pak, mungkin ini ada yang lihat di studio yang mengikut kerja Mbak Hana dulu, sekarang ikut kinerja kembali, kan? Mungkin ada pesan-pesan terhadap adik yang masih belajar di sini. Pesannya sih intinya adalah kalau kamu punya cita-cita, coba kejarlah, apapun rintangannya pasti ada jalannya. Kalau pasti banyak sekali, apalagi saya menemukan kalau saya dulu problemnya adalah biaya, ekonomi. Saya pikir mungkin sulit, nggak bisa, tapi ternyata bisa gitu. Jadi apapun yang kamu mau, cobalah kejar itu, coba usahakan sebisamu. Kalau nggak bisa, gagal, ya coba lagi, mungkin belum waktunya. Kalau gagal lagi, ya coba lagi gitu. Begitu. Dan dan satu lagi, coba berpikir secara strategi. Mungkin ini pesannya Pak Astoka. Masih ingat ya, Pak Astoka harus nonton nih. Orang pintar itu kalah sama orang kecil. Orang pintar kalah sama orang beruntung ya. Beruntung. Tapi sebenarnya orang beruntung itu dia itu bisa mempertemukan antara usaha dan kesempatan. Jadi ketika ada kesempatan, dia berani untuk mengambil kesempatan itu. Bagi saya sih gitu, nggak ada orang yang beruntung pure kayak untung aja Tiba-tiba dapat gitu. Itu mungkin 1 dibanding 1000 gitu ya. Tapi sebenarnya orang yang beruntung tuh dia melihat ada kesempatan, ya mungkin nggak dilihat sama orang pintar. Jadi dia ambil kesempatan itu. Beruntungnya melihat kesempatan itu. Dan ya akhirnya dia bisa mendapatkan. Dan Mbak Hana sudah menerapkan pesan yang pas. Sudah mengatur strategi. Pak As harus nonton. Cukup sekian bincang-bincang kita hari ini. Semoga acara Sapa Alumni ini bisa menginspirasi ya. Cerita-cerita Mbak Hana hari ini bisa menginspirasi kita semua. Atau mungkin ada yang langsung memotivasi, aku ingin seperti Mbak Hana. Gitu. Terus juga bisa kerja sama dengan Visinema, adik-adik ini kerja di sana. Iya, betul sekali. Semangat. Jangan lupakan SMK Negeri 2 ya. Pasti. Kalau mau memanggil, Iya. bisa kembali lagi. Suatu saat nanti mungkin adik-adiknya ada yang mau magang atau bagaimana, semoga nanti bisa dipertimbangkan. Oke, sekian dulu acara Sapa Alumni hari ini. Sampai berjumpa lagi di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cerita yang sangat menginspirasi bukan? Beberapa pesan tersirat yang bisa kita ambil dari podcast kali ini. Yang pertama, bersekolah di SMK jangan minder. Justru di SMK kita bisa memilih dua pilihan. Yang pertama yaitu kita siap untuk bekerja, dan yang kedua kita bisa melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan kalau kamu bersungguh-sungguh dalam belajar, pasti cita-citamu akan tercapai. Sekian podcast SMK Negeri 2 Kota Kediri kali ini. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.